Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada sebuah percakapan menarik dan bahkan 99% umat muslim salah paham dengan apa yang akan Zul kisahkan kali ini. Sebuah pertanyaan yang mengguncang. Ada seorang pemuda duduk termenung di sudut masjid setelah salat Isya. Namanya Amir. Seorang pemuda di sebuah perumahan daerah kota, yang mana selama ini ia meyakini bahwa Allah berada di atas arsy, seperti yang sering ia dengar dari beberapa guru dan teman-temannya. Namun, suatu hari ia membaca sebuah tulisan yang membuatnya ragu. Allah ada tanpa tempat? Bukankah Allah jelas disebutkan dalam Al-Quran beristiwa di atas arsy? Kegelisahan ini membuatnya tidak tenang. Malam itu juga ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada seorang ulama yang dihormati di kotanya, Kiai Abdul Karim. Amir mendekati sang ulama yang sedang duduk dengan tenang di sudut masjid setelah beliau selesai mengajar ngaji kepada beberapa santri beliau. Dengan sopan, Amir mendekati sang kiai. Setelah Amir mengucapkan salam dan berjabat tangan, Amir berkata, "Kiai, saya ingin bertanya tentang sesuatu yang sangat penting bagi saya. Saya sering mendengar orang berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy sesuai dengan ayat dalam Al-Quran. Apakah itu benar, Kiai? Apakah berarti Allah memiliki tempat?" Kiai Abdul Karim tersenyum. Beliau melihat ada semangat belajar dalam diri Amir, tetapi juga ada sebuah kebingungan yang jelas di wajahnya. "Nak Amir, sebelum kita masuk ke jawaban, izinkan aku bertanya balik kepadamu. Jika seseorang berkata bahwa Allah memiliki tempat, apakah itu berarti Allah terbatas?" Amir terdiam sejenak. Allah terbatas? Itu sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. "Tapi Kiai, bukankah dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy? Bagaimana kita memahaminya?" Tanyanya kembali. Kiai Abdul Karim mulai menjelaskan dengan lembut. "Pertanyaanmu bagus sekali, Nak Amir. Ini adalah pembahasan penting dalam akidah Islam. Sekarang, mari kita renungkan firman Allah yang tersirat dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un, wa huwas sami'ul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi, Maha melihat." Nak Amir, dalam kutipan ayat itu, Allah Ta'ala sendiri telah menegaskan bahwa tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Jika kita mengatakan bahwa Allah berada di suatu tempat, bukankah itu berarti kita telah membatasinya seperti makhluk? Padahal Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk ruang dan waktu. Bagaimana mungkin Allah butuh tempat? Amir mulai berpikir lebih dalam. "Tapi Kiai, bagaimana dengan ayat tentang istiwa di atas arsy? Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah berada di sana?" Kiai Abdul Karim tersenyum dan berkata, kata istiwa dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah menjelaskan bahwa kita tidak boleh memahami istiwa seperti duduknya seorang raja di atas singgasana, sebab Allah tidak serupa dengan makhluk. Kiai Abdul Karim kemudian mengutip perkataan Imam Malik rahimahullah ketika seseorang bertanya tentang makna istiwa kepada beliau. "Nah Amir, Imam Malik pernah menjelaskan begini, istiwa itu diketahui secara maknanya, tetapi bagaimana caranya tidak diketahui. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Artinya, kita mengimani bahwa Allah istiwa di atas arsy, tetapi kita tidak boleh membayangkan atau membatasinya dalam tempat tertentu." Amir mulai merasa penjelasan ini masuk akal, namun ia masih memiliki satu kebingungan terakhir. "Tapi Kiai, bagaimana dengan hadits yang menyebut Allah di langit? Apakah itu berarti Allah berada di atas sana?" Kiai Abdul Karim tersenyum dan berkata, "Nak Amir, ini pertanyaan yang sangat bagus. Dalam beberapa hadits memang ada ungkapan Allah di langit, tapi mari kita pahami dengan benar. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begini, Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang al-awwal, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkau adalah Tuhan yang al-akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkau adalah Tuhan yang dohir, nyata dalam tanda-tanda kebesaranmu, tidak ada sesuatu pun di atasmu.
Dan Engkau adalah Tuhan yang batin, tidak dapat dijangkau hakikatnya oleh makhluk, tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Jika Allah memiliki tempat di atas, maka seharusnya ada sesuatu di bawahnya. Tapi Rasulullah sendiri menegaskan bahwa Allah tidak memiliki atas atau bawah seperti makhluk. Kemudian, Kiai Abdul Karim menjelaskan bahwa di langit dalam bahasa Arab bisa berarti di atas dalam kekuasaan dan keagungan. Dalam banyak ayat, langit sering digunakan sebagai simbol keagungan, bukan lokasi fisik. Misalnya, kita mengatakan raja berada di atas rakyatnya. Apakah itu berarti raja benar-benar duduk di langit? Kan tidak begitu artinya. Itu berarti ia memiliki kedudukan tinggi. Begitu pula ketika Allah disebut di langit, itu artinya Allah Maha Tinggi dalam derajat dan keagungan, bukan berada di satu tempat tertentu. Amir terdiam cukup lama. Ia mulai memahami sesuatu yang lebih dari penjelasan Kiai Abdul Karim. Jadi, selama ini saya membayangkan Allah seperti makhluk, padahal Allah jauh lebih agung dari segala bayangan manusia. Katanya pelan. Kiai Abdul Karim tersenyum. Benar, Nak Ahmad, dalam Islam kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla tanpa membayangkan bentuknya. Allah ada tanpa tempat, karena dialah pencipta segala sesuatu. Tempat itu diciptakan oleh Allah, bukan sesuatu yang membatasinya. Amir menghela napas panjang. Ia merasa seperti baru saja menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi dari pemahamannya. Kiai, jujur, selama ini saya memahami ayat-ayat Al-Quran secara sederhana, tanpa berpikir lebih dalam. Saya selalu membayangkan Allah ada di atas sana, duduk di atas arsy, seperti raja yang duduk di singgasana. Sekarang saya sadar pemahaman itu ternyata salah. Tapi bagaimana cara saya menjelaskan hal ini kepada teman-teman saya yang masih berpikir seperti saya dulu? Kiai Abdul Karim tersenyum lembut dan berkata, Nak Amir, pemahaman seperti itu memang banyak ditemukan, terutama di zaman ini. Sebagian orang menganggap bahwa memahami ayat secara harfiah adalah bentuk keimanan yang lebih kuat. Padahal, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu sudah mengingatkan bahwa memahami sifat-sifat Allah harus dengan cara yang benar, bukan dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan dalam memahami tafsir Al-Quran, kita selayaknya mengaji kepada ulama yang ahli di bidangnya. Kiai lalu melanjutkan, jika teman-temanmu bertanya, ingatkan mereka dengan prinsip dasar dalam akidah Islam. Aqaid 50, Allah Ta'ala tidak terbatas, tidak membutuhkan tempat, dan tidak serupa dengan makhluk. Jika kita mengatakan Allah berada di atas dalam arti tempat, maka itu sama saja dengan mengatakan Allah memiliki batasan. Padahal, sesuatu yang terbatas itu pasti makhluk. Amir mengangguk pelan, mulai memahami kedalaman masalah ini. Lalu, bagaimana jika mereka tetap bersikeras bahwa Allah berada di suatu tempat? Kiai Abdul Karim menatapnya dengan penuh hikmah. Jika mereka masih berpegang teguh pada pemahaman itu, jangan terburu-buru Nak Amir menyalahkan mereka ya. Gunakan cara yang lembut. Ingatkan mereka bahwa pemahaman ini bukan pendapat saya atau pendapatmu, melainkan pemahaman para ulama besar Islam yang sanad keilmuannya bersambung langsung kepada Rasulullah. Katakan kepada mereka bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal semuanya sepakat bahwa Allah ada tanpa tempat. Lalu Kiai Abdul Karim menambahkan, sampaikan juga perkataan Imam Abu Hanifah yang terkenal. Barang siapa mengatakan, aku tidak tahu apakah Tuhanku di langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Karena ucapan itu menunjukkan bahwa dia menyangka Allah memiliki tempat. Lihatlah, Nak Amir, sejak zaman dahulu, para ulama sudah memperingatkan agar kita tidak memahami keberadaan Allah seperti makhluk. Amir menghela napas panjang. Kiai, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tempat adalah pemikiran filsafat yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwa kita harus berpegang pada pemahaman sederhana, Allah di atas, manusia di bawah. Bagaimana saya harus menanggapi hal ini? Kiai Abdul Karim tersenyum. Nak Ahmad Amirul, ingatlah bahwa Rasulullah sendiri telah mengajarkan kita untuk tidak membayangkan Allah seperti makhluk.
Beliau bersabda dalam hadits syahih yang diriwayatkan Abu Nuaim begini, "Janganlah kalian merenungkan tentang zat Allah, tetapi renungkanlah tentang ciptaannya." Maksudnya adalah, akal manusia tidak akan pernah mampu memahami hakikat Allah Azza wa Jalla. Jika kita memaksakan diri membayangkan bagaimana keberadaan Allah, maka kita akan tersesat dalam angan-angan yang tidak benar. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kita untuk fokus pada tanda-tanda kebesarannya, bukan pada zatnya. Amir mengangguk pelan, jadi kita hanya perlu beriman bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa perlu membayangkan bagaimana keberadaannya. Kiai Abdul Karim mengangguk. Benar, inilah jalan yang ditempuh oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Imam Malik ditanya tentang istawa Allah di atas arsy, beliau menjawab, istiwa itu diketahui, caranya tidak diketahui, mengimaninya adalah wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ini menunjukkan bahwa para ulama tidak pernah membayangkan istiwa Allah seperti duduk atau bersemayam dalam arti fisik. Amir tersenyum. Ada ketenangan dalam hatinya. Kiai, saya merasa sangat bersyukur telah bertanya kepada Anda hari ini. Sebelumnya saya selalu merasa ragu, tapi sekarang hati saya lebih mantap. Saya akan terus belajar dan menyampaikan ini kepada orang lain dengan cara yang lembut. Kiai Abdul Karim menepuk pundaknya dengan penuh kasih. Alhamdulillah, Nak Amir, itulah tugas kita sebagai Muslim, terus belajar, memahami agama dengan benar, dan menyebarkan ilmu dengan hikmah. Jangan lupa, selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pemahaman yang benar. Amir mengangguk. Malam itu, ia pulang dengan hati yang jauh lebih tentram dibandingkan sebelumnya. Ia merasa bahwa pemahamannya tentang Allah kini lebih lurus dan lebih dekat dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama salaf yang sebenarnya. Teman-teman, mungkin di antara kita pernah mendengar pemahaman yang berbeda tentang di mana Allah. Namun, para ulama besar Islam telah menjelaskan bahwa Allah ada tanpa tempat, karena Dialah yang menciptakan tempat itu sendiri. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya bisa mengguncang keimanan kita jika tidak dipahami dengan benar. Maka dari itu, mari kita terus belajar dan memahami Islam dengan ilmu yang syahih, mengikuti jejak para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah kisah ini memberikan pemahaman baru bagi kamu? Apakah teman-teman pernah mendengar pendapat berbeda tentang keberadaan Allah? Mari kita berdiskusi dengan santun di kolom komentar ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa Zul bagikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.